Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Waalaikumsalam wassalamu ala Rasulillah warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah Bapak ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan hadir dalam Zooming kali ini, di mana kegiatan Zoom ini merupakan salah satu agenda kegiatan yang Bapak lakukan. Apa sih kegiatan ini? Nah, ini merupakan diseminasi tentang pendidikan multikultural ya. Jadi diseminasi tentang pendidikan multikultural. Sebentar. Rin bisa di mute, Rin, maaf. Ya, jadi pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan diseminasi tentang pendidikan multikultural ya. Yang pertama, apa sih itu multikultural? Ada yang pernah dengar? Silakan di unmute kemudian dijawab. Apa multikultural itu? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang jawab, silakan diperhatikan lagi. Share screen-nya kelihatan? Kelihatan ya? Kita ketahui bahwa Indonesia itu sangat beraneka ragam. Pada dasarnya pendiri bangsa kita juga dulu sebetulnya mempunyai semboyan itu tidak ujug-ujug gitu, tapi dengan alasan semboyan kita kan, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Walaupun berbeda tapi satu tujuan. Dalam arti bahwa Indonesia itu memang berbeda-beda. Nah, kaitan dengan ini kita tahu Indonesia ini memiliki keragaman, memiliki kemultian. Ada, kalau agama saja di kita ada 6 yang diakui. Kemudian provinsi ada 34 ini. Provinsi ada 34. Kemudian suku bangsa itu ada 400-an suku bangsa. Dari segi geografisnya, pulau di kita itu menurut Wikipedia Januari 2021 bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau. Kemudian di antara 17.000 pulauan itu 7.870 sudah mempunyai nama, berarti sisanya belum punya nama pulau. Kemudian dari 17.000 itu 6.000 belum berpenghuni. Jadi sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Nah, berbicara tentang Indonesia, tentu kita ini berbicara dengan berbagai macam agama, kemudian bahasa, etnis, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga kita pahami bahwa Indonesia itu bagaimana? Indonesia itu berbeda-beda. Gitu kan ya? Sangat majemuk sekali, sangat heterogen sekali. Nah, maka karena keheterogenan bangsa Indonesia dari berbagai macam
budaya, agama, suku bangsa, dan lain sebagainya, berarti itu kan ada perbedaan ya. Di kita saja, di sekolah, misalkan di Mandua Pangandaran, walaupun secara agama ya 100% Islam, berarti homogen gitu kan ya. Secara bahasa ada beberapa orang yang asalnya dari luar kota ya berbicara bahasa Indonesia gitu kan. Tapi secara mayoritasnya ya bahasa Sunda karena suku bangsa ya mayoritas bahasa Sunda. Tapi kan kita tidak berbicara hanya di sekolah sekarang, tapi bagaimana kalian nanti ketika melihat Indonesia itu secara utuh dalam artian memahami bahwa Indonesia ini adalah sangat beraneka ragam suku dan budaya. Sehingga diharapkan nanti kalian itu ketika sudah terjun atau terjun di masyarakat maksudnya atau kemana kemanapun kita bisa saling menghormati satu sama lain, bisa saling menghargai satu sama lain. Tidak istilahnya asa aing orang Pangandaran, tidak pada asa aing orang Sunda, tidak seperti itu. Karena kita tahu Indonesia ini sangat bermacam-macam gitu kan. Nah, sehingga nanti kita harus punya persepsi apakah perbedaan itu adalah rahmat atau perbedaan itu justru menjadi konflik. Nah, tentu yang harus kita pahami adalah bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Al-mukhalafatu rahmatun. Jadi perbedaan itu ya rahmat dari Allah dalam arti kasih sayang Allah. Coba saja kalau kita sama gitu kan ya, nggak seru lah kayaknya. Apalagi dalam Al-Quran juga sudah jelas itu di surah Al-Hujurat ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Itu kan ya? Mohon koreksi kalau salah ya. Jadi Allah juga menciptakan manusia itu bermacam-macam suku bangsa, bahasa dan lain sebagainya. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal gitu kan ya. Ya, Raffi ta'aruf ya, Pak. Raffi. Ya, alhamdulillah hadir Raffi. Ta'aruf ya Raffi. Jadi ta'aruf itu bukan hanya kontak dengan dengan lawan jenis, dengan pasangan, tapi lebih luas lagi tentang Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, nah apa yang akan kita pelajari? Jadi itu ya, dipahami dulu, mohon maaf. Jadi perbedaan itu bukan menjadi sumber konflik, tapi akan menjadi rahmat, gitu ya. Contohnya yang menjadi konflik seperti apa? Kita tahu, Arapi mohon di mute, Bapak mute ya, maaf. Contohnya seperti Raffi apa? mute, Raffi. Udah di mute, udah mute. Ada dulu kalau kalian baca atau mendengar ada kasus Poso gitu kan ya, tahun 2000-an lah, ada kasus Ampit dan lain sebagainya. Nah itu bisa jadi bukan bisa jadi ya, emang dipicu dari salah satunya adalah tidak saling menghargai, menghormati satu sama lain yang berbeda gitu. Berarti tidak menerima perbedaan. Nah, kalau sudah tidak menerima perbedaan, maka nanti jatuhnya perbedaan itu justru menjadi konflik gitu kan. Nah, sehingga materi yang akan Bapak sampaikan hanya satu, yaitu tentang konsep pendidikan multikultural. Nah, siapa dan bagaimana penerapan ini? Maka pendidikan multikultural ini selayaknya ditanamkan sejak dini kepada, nah terutama ini tugas Bapak dan Bapak Ibu guru yang lain untuk memberikan pemahaman terhadap siswa-siswi, terhadap kalian untuk apa?
Kenapa raise hand itu Android? Mau bertanya nanti ya. Untuk apa? Untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang multikultural ini. Ini tugas Bapak Ibu guru ya. Berarti dalam hal ini orang-orang ada 16, berarti ada 15 orang yang mengikuti kegiatan ini. Ini orang yang pertama nih, orang-orang pertama yang mendapat pengetahuan tentang multikultural. Nah, sebetulnya apa sih itu multikultural? Multikultural itu secara etimologi, pendidikan multikultural itu tentu terdiri dari dua term. Yang pertama pendidikan dan kedua multikultural. Pendidikan itu berarti proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses, dan cara mendidik. Berarti kan itu kita nih di Mandua Pangandaran ya masuknya terhadap apa? Karena kita lembaga pendidikan. Nah, kalau multikultural itu sendiri apa? Multikultural itu sendiri dapat diartikan keberagaman, kebudayaan, aneka kesopanan, gitu kan ya? Pokoknya keberagaman itu, bahasa, agama, suku bangsa, etnis, dan lain sebagainya. Sedangkan secara terminologi, pendidikan multikultural itu berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keberagaman budaya, etnis, suku, dan aliran. Jadi, dalam hal ini, pendidikan multikultural, seperti yang Bapak sampaikan sekarang ini, merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keberagaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Atau intinya yang perbedaan-perbedaan itu termasuk multikultural. Selanjutnya, tujuannya apa? Ya, ini pendidikan multikultural itu lahir karena permasalahan manusia yang ditindas karena adanya perbedaan. Gitu kan ya? Pernahkah di kelas kalian misalkan ada seseorang yang berbeda, kemudian dikucilkan, gitu kan? Nah, kalau pernah berarti ini harus harus diberi pemahaman bahwa kita itu diciptakan berbeda-beda. Ada yang satu misalkan Arapi sukanya poli, misalkan gitu kan ya. Terus Diki sukanya apa nyanyi, yang lainnya banyaklah macam-macam, beda-beda semua orang itu. Ya, Nafi. Jadi berbeda-beda. Nah, sehingga adanya multikultural ini memang dilatar belakangi karena ya manusia itu ada apa istilahnya ada yang ditindas bahkan karena perbedaan itu. Padahal kan perbedaan itu jangan dijadikan dasar itu. Sehingga pendidikan multikultural itu sangat memuliakan manusia karena memandang manusia itu setara, dapat bekerja sama dan saling menghormati walaupun ada perbedaan budaya, ras, etnis, agama, jenis kelamin, dan cara pandang, dan lain sebagainya. Cita-cita saja. Di satu kelas itu kan tentu pasti beda-beda. Betul kan ya? Atau sikap saja beda-beda. Nah, diharapkan nanti ketika kita sudah mendapatkan pendidikan multikultural, itu tidak ada lagi yang istilahnya apa namanya bullying atau diskriminasi dan lain sebagainya. Justru kita harus saling menghargai, menghormati satu sama lainnya. Itu. Kemudian, nah fungsi pendidikan multikultural ini ya ini memberi konsep diri yang jelas, membantu memahami pengalaman etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realistis itu memang ada pada setiap masyarakat. Jadi jangan sampai kita itu ekspektasinya harapannya bagaimana misalnya tinggi, tapi realitasnya berbeda, sehingga kita ngamuk atau tidak nerima dan lain sebagainya. Kita harus sadar bahwa ekspektasi itu tidak selalu sesuai dengan realita itu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan ya. Tuh. Kemudian selanjutnya
apa sih faktor penyebab terjadi multikultural? Kalau tadi kita paham bahwa Indonesia itu beragam jenis agama dan lain sebagainya, ya memang ada penyebab terjadi multikultural itu ada faktor sejarah juga dulu karena kita apa namanya dijajah juga kemudian gitu kan ya. Kemudian letak geografis seperti tadi bahwa kita itu mempunyai ribuan pulau. Kemudian ada pengaruh asing juga. Kemudian ada kondisi iklim juga. Kemudian ada integrasi nasional. Nah itu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pentingnya pendidikan multikultural yang diterapkan sejak dini, di mana seorang pendidik, guru, ya termasuk dalam hal ini Bapak, peserta pendidik atau gurulah yang bertanggung jawab untuk mendidik peserta didiknya menjadi pribadi yang mempunyai sifat positif, seperti empati. Empati itu apa? Bisa menghargai, menghormati orang lain ya. Kemudian saling menghargai, menghormati, demokratis, demokratis akan perbedaan-perbedaan di lingkungannya karena negara Indonesia ini kaya akan keberagaman ras, suku, budaya, bahasa, dan keragaman lainnya. Bentar. Abdul Rauf di mute, maaf ya. Udah Bapak mute. Nah, itu yang Bapak sampaikan intinya bahwa kita harus mendapatkan nih pendidikan multikultural ini agar bagaimana? Agar kita mendapatkan pemahaman tentang keberagaman Indonesia itu sendiri. Gitu ya. Jadi setelah kalian mendapatkan pendidikan multikultural, ketika kalian nanti dimanapun berada, setelah keluar atau sudah kuliah dan lain sebagainya, akan menemukan hal-hal yang berbeda dengan kita bisa apa? Bisa menerimanya. Itu ya. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan. Baik, ada waktu sekitar 10 menitan lagi. Barangkali ada yang mau bertanya tentang multikultural ini, tentang apa perbedaan dan lain sebagainya ini yang Bapak sampaikan tadi, dipersilakan. Kalau yang memungkinkan raise hand, angkat tangan. Kalau tidak memungkinkan mau di unmute kemudian langsung bicara boleh. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada waktu 10 menit lagi. Alhamdulillah peserta ada 14 orang. Ya, tadi sempat 16-17 orang ya. Izin bertanya, Pak. Oke. Yang pertama Sri Rahmawati, tapi yang raise hand pertama Diki ya. Ya baik Bapak stop share dulu ininya, layarnya ya, biar seperti ini. Yang raise hand dulu ya, Adiki, silakan Adiki di unmute saja. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya, izin bertanya. Ya siap. Ini kan Pak, masalah multikultural sangat penting ya bagi masyarakat Indonesia. Ya, Berhubungan betul. dengan itu, apa saja sih problematika yang dihadapi dalam masyarakat yang beragam? Ya. Berarti pertanyaan problematika ya? Problematika Iya apa Pak, saja yang yang dihadapi bangsa Indonesia gitu kan ya? Iya Pak. Ya betul. Kemudian silakan sih Bapak tampung dulu. Saya Sri Rahmawati, izin bertanya, Pak. Ya. Apakah multikultural itu sama seperti ajang toleransi? Oh gitu ya. Baik. Ya. Atau hanya mendekati atau apa gitu? Ya siap. Terima kasih. Atau ada satu lagi silakan. Soko. Raisen lah hela. Kita nu aing teh nama.
Silakan mau raise hand dulu, boleh. Oh, Saidah. Saidah, siapa Saidatul Munawaroh. Silakan mau bertanya Saidah. Atau Abdul Rauf. Saya Pak. Dipercepat pertanyaannya. Mau bertanya tentang apakah multikultural ini ada ciri-cirinya, ciri-ciri khusus dari multikultural? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, pertanyaan yang pertama, mohon maaf ya kalau ada yang belum bisa terjawab atau yakin jangan puas dengan jawaban Bapak, tapi nanti kalian silakan searching lagi atau inilah apa namanya mencari lagi informasi tentang multikultural ini. Jadi sama ya, susah bilangnya multikultural harusnya. Baik, yang pertama pertanyaan dari Diki, problem apa yang dihadapi bangsa Indonesia kaitannya dengan multikultural? Kalau dilihat dari problem apa, tentu di sini ada semacam apa namanya? Yang pertama ya tentu dari segi pengetahuan mungkin ya. Jadi dari segi pengetahuan kurang memahami bahwa Indonesia ini apa namanya? Memang negara majemuk, memang negara yang apa beraneka ragam baik suku, budaya, bahasa, bangsa, agama dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada apa namanya? Sebentar. Ada 7 kemarin yang Bapak serap dari ini. Sebentar. Sedikit saja lah. Ada apa namanya? Sentimen terlalu apa? Contoh gini. Apa namanya? Susah bilangnya ya Allah. Kita misalkan pendukung Persib gitu kan ya. Kemudian sama The Jack. Kan ada apa astagfirullah namanya teh. Asaing Persibna gitu. Pak. Enggak, maksudnya dari diri seorang pendukungnya itu ada bukan sentimen, apa namanya teh? Ya itulah intinya. Arogan, Pak. Arogan, kemudian ada ini dari asaing Persibna, asaing Persijana gitu kan ya. Nah, mungkin nanti Bapak lanjutkan ya, Diki. Ada 7 pokoknya diantaranya apa tadi itu problematika yang berkaitan dengan multikultural. Tapi kayaknya nggak akan keburu di sini, sedikit saja yang barusan. Kemudian dari pertanyaan Sri Rahmawati, apakah multikultural ini kaitannya juga dengan toleransi? Nah, justru toleransi itu harus merupakan goal atau hasil dari pendidikan multikultural itu. Jadi kalau seseorang sudah mendapatkan pendidikan multikultural atau sudah memahami tentang multikultural, nanti hasilnya, goalnya akan apa namanya menjadi seseorang yang bagaimana, yang apa namanya, yang toleran gitu. Jadi bisa menghargai orang lain, bisa menerima sesuatu yang berbeda dengan kita, gitu kan? Itu kan toleran gitu. Itu ya Sri Rahmawati. Kemudian dari Abdul Rauf, apakah ada ciri-ciri tertentu multikultural ini? Kalau ciri ya tentu ada kan namanya multikultural, cirinya pasti apa? Berbeda, pasti tidak sama gitu kan ya. Jadi kalau berkaitan dengan ciri, sesuatu yang beda atau sesuatu yang berbeda-beda ya itulah multikultural. Jadi
suatu yang heterogen, itulah multikultural. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Kalau untuk ini khusus, nih Bapak screenshot lagi. Insya Allah akan dapat sertifikat ya nanti ini. Bisa di share di WA ke Bapak, nomor WA-nya nanti sertifikat elektroniknya berupa Ya, PDF. Pak. Berupa PDF akan dikirim. Tuyong naros Abi. Kumaha Eka, Rapi. Nah, izin bertanya, bagaimanakah asumsi bagi mahasiswa dalam hal multikultural? Oh iya, asumsi mahasiswa dalam hal multikultural. Nah ini sebagai mahasiswa, Rapi nanti sekarang sudah masuk ke tahap itu kan ya. Jadi mahasiswa harus lebih apa? Harus lebih memahami lagi. Jadi ketika nanti di kampus Rapi itu mendapatkan atau menemui perbedaan siapa si A dari mana, asal daerahnya, kemudian bahasa, sikap dan lain sebagainya, itu kan eh, itu yang dihadapkan atau Rapi itu dihadapkan dengan multikultural. Nah, bagaimana asumsi sebagai mahasiswa? Justru mahasiswa itu harus menjadi orang yang paling paham tentang multikultural gitu. Mohon maaf waktunya habis ya, waktunya habis. Ini sudah 30 menit. Bapak akhiri saja. Gitu ya Rapi. Iya, Pak. Jadi Nuhun, Pak. siap. Jadi awas nih Rapi sebagai mahasiswa nanti harus jadi mahasiswa yang paham multikultural sehingga bisa menghargai, menghormati orang lain. Jangan sampai jadi mahasiswa yang berpikiran sempit gitu ya, tapi harus berpikiran luas sehingga jangan sampai a'udzubillahi min dzalik, apalagi jadi contohnya ini kemarin kan ada tuh mahasiswa yang jadi bomber di Mabes Polri gitu kan ya. Ya mungkin karena tidak bisa menerima perbedaan gitu ya. Terakhir Bapak sampaikan terima kasih yang sebesar-besar. Tapi suka bullying, Pak. Nah, yang suka bullying juga awas hati-hati. Berarti belum bisa menerima ya kalau misalkan bercanda mah yang dibulinya istilahnya tidak sakit hati ya. Itu mah situasi dan kondisinya disesuaikan lah gitu ya. Itu saja mohon maaf nih waktunya karena terbatas karena Bapak belum premium ininya Zoom-nya sehingga harus diakhiri. Mungkin kalau mau diskusi dan lain sebagainya bisa di lain waktu. Jadi kesimpulannya anak-anakku sekalian, alhamdulillah bisa bertatap muka melalui sinkronus Zoom kali ini gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya. Mohon maaf nih apa yang Bapak sampaikan jika ada yang kurang berkenan gitu ya. Nanti yang mengikuti ini absennya akan Bapak lihat siapa saja. Kemudian nanti akan mendapatkan sertifikat elektronik. Itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon di-on-kan kameranya. Bapak mau screenshot dulu. Mau print screen dulu biar kelihatan siapa-siapanya. Di-on-kan kameranya. Dendi, Damang Dendi. Halo, guys. Halo guys. Ya. Winda Fitria, Imron, Linda, Suci, Siti Sophia belum on kamera. Nisa, Nurul Hamdiah. Bapak mau print screen nih, mau SS. Biar ada. Ya gak apa-apa tadi mas sambil tiduran juga gak apa-apa. Sekarang mas silakan bangun aja dulu. Ini Imron, Linda, Suci masih menghubungkan audio. Udah bobo, Pak. Siap ya. Bobo, Pak.
Oh, itu. Udah obo, Pak. Oh, siap, nggak apa-apa, gak apa-apa. Ini udah siap Pak, udah siap mau Siap. didaftar nih. Satu, dua, tiga nih, Bapak Prinsli nih. 1, 2, 3. Bentar, Bapak Septi. Dari Pak. Dei. Kan saya ya, Pak. 1, Bagikan, Pak, bagikan. 1, 2, 3. Pak. Ya. Sekali lagi, terakhir. 1, 2, 3. Present. Pak. Bagikan, Pak. Seperti mana, Pak? Para sepeda dalam, aduh. Oh, Bade Dei. Sok atuh Bade. Aduh, Ku Bapak Bade Langsung di. Tapi eta mah sanes materi gitu. Pak. Kita Bapaknya masih ada keperluan lain. Besok Sekali Pak. saja ya. Video ada sepeda di luar. Ayo terus. Nanti bisa dilihat di itu ya di YouTube. Bapak upload di YouTube. Wih. YouTube. Siap. Indonesia Rapi. Di subscribe, Pak, di subscribe. Di subscribe atau Break. Pak, mau bertanya tapi keluar dari pembahasan. Boleh nggak Pak? Aduh, ini waktunya mau habis di Waktunya habis. lain kali Baik, ada itu, Pak. Tadi keluar resep kene ya. Resep kene Ya, kangen menjelang. Bapak Gedo. jadi masih. Nanti atulah boleh lah sambil ini Arapi ya. Adiki, Abraup, nih bisa sharing-sharing lah nanti via Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita tutup dulu ya, ada penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama. Mantap. Sama-sama.